Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Halo Watch Hyper, smartwatch terbaik dari Halo. Kenapa terbaik? Karena ini punya spesifikasi paling tinggi dari mereka. GPS-nya aja udah dual band, bisa sharing ke Strava, aman ke Stravanya, gak ada pajak-pajakan, dan doi juga udah dibekali peta offline. Sebagus apa smartwatch terbaru dari Halo ini? Oke, langsung aja kita bahas. Desain dari Halo Watch Hyper ini simple, minimalis. Bentuknya kotak, agak sedikit boxy, dan dibekali cuma 2 tombol aja di sisi kanan. Untuk material body Halo Watch Hyper ini framenya dari alloy, finishingnya ngedove gitu. Sedangkan untuk frame bagian atas dikasih finishing sedikit berbeda. Kemudian kacanya juga udah 2.5D, samping-sampingnya melengkung, dan udah di coating juga oleh Opobic, gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Tampilan belakang seperti ini, tonjolan sensornya gak terlalu tebal, jadi untuk penggunaan harian masih sangat nyaman. Kemudian Halo Watch Hyper juga udah dibekali mikrofon dan juga speaker. Artinya dia bisa menerima panggilan via Bluetooth. Tapi meskipun ada bolongan speaker, diklaim Halo Watch Hyper ini ketahanan airnya mencapai 5 ATM. Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Sistemnya yang masuk ke dalam gitu, jadi memang terlihat sangat minimalis. Model strapnya sporty ya, bolong-bolong, breathable, dan untuk bakalnya dia pakai metal dengan sistem yang dimasukkan lagi, mirip-mirip dengan Apple Watch. Masuk ke fungsi tombol. Untuk tombol atas ini crown aktif ya, diklik untuk masuk menu dan juga back to home. Kalau kita putar di sini ada haptic feedbacknya dan getarannya kerasa cakep banget. Sedangkan tombol bawah ini dikasih aksen warna oranye, ini tentu shortcut ke olahraga. Mode olahraga yang didukung di smartwatch ini sudah multiple, dan yang menarik seperti yang udah saya singgung di awal, doi udah menggunakan dual band GPS. Sebelum lihat metrik latihannya, kita lihat dulu untuk running UI-nya. Di sini ada pengaturan untuk olahraga lari ya, tujuan. Kemudian ada navigasi, ya memang sudah punya fitur peta offline, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Dan ada latihan interval, kemudian ada metronom juga. Selain itu, smartwatch ini udah dibekali voice assistant. Oke, ternyata di dalam ruangan bisa lock ya. Yap, voice assistant kayak gitu. Ini dia tampilan awal untuk metrik latihan ketika olahraga lari ya. Ada durasi, status GPS, kilometer, kemudian pace, dan ini untuk heart rate. Di bagian bawah kalori, jumlah langkah, cadence, kemudian rata-rata pace ada di halaman 2 ya untuk rata-ratanya. Itu untuk training status dan juga peta offline di bagian paling bawah. Ini bisa untuk rute back ya. Kemudian di sisi kanan ada opsi untuk pengaturan musik dan di sisi kiri untuk pause dan juga selesai. Untuk pengaturan olahraga lainnya ada di bagian paling bawah ya. Seperti di sini pengenalan gerakan, jadi ini untuk otomatis. Tapi gak semua jenis olahraga ya, hanya olahraga yang tertulis di sini aja. Kemudian layar menyala ya, selama olahraga juga bisa kita atur. Ada mode fokus, kemudian pengingat GPS, dan perasaan olahraga. Serta bagi yang kurang suka dengan voice assistant-nya bisa dimatiin di sini. Oke, untuk dimensinya Halo Watch Hyper ini hampir 47 mm. Mungkin bakal kerasa gede ya, tapi aman karena nggak punya lug. Jadi langsung dari body ke strap ya, nggak bakal tambah gede lagi. Kelebaran di 41 mm dan cukup tipis ya, 11,5 mm. Untuk bobot totalnya 47 gram. Oke, ini dia Halo Watch Hyper di pergelangan tangan saya 14,5 mm. Ngepas banget ya. Rest weight-nya kayak gini. Sekali lagi. Jadi diputer otomatis mati ya. Meskipun kamu set waktunya cukup lama, pergelangan kamu turun ke bawah, ya layarnya bakal mati. Nice. Gimana dengan daya ketahanan baterai di smartwatch ini? Ini reviewnya. Oke guys, saatnya nge-review baterai untuk Halo Watch Hyper, dan ini 24 jam pertama. Baru nonton Spider-Man Brand New Day ini teh. Jadi bisi kelupaan gitu ya, dan kebetulan selesai sore ini jam asar sekitar jam 3:30, 4. Itu 24 jam pertama bersama Halo Watch Hyper, dan baterainya di 73%. Jadi sehari kurang lebih berkurang 30% ya, hampir 30%.
Kok banyak banget? Karena untuk hari pertama ini bener-bener di mode tersiksa gitu ya. Semuanya saya aktifkan, mulai dari yang bikin boros baterai yang paling pertama, yang paling utama yaitu always on display. Ya, Halo Watch Hyper ini udah pakai panel display AMOLED, layarnya cakep. Overall saya puas banget dengan kualitas layarnya. Untuk kondisi outdoor juga masih sangat nyaman. Kemudian gak ketinggalan ya, karena ini seri tertinggi dari Halo, jadi kamu gak perlu worry lagi soal ambient display ya, atau auto brightness lah ya. Kemudian selain menggunakan AOD, apalagi yang bikin cepat habis baterai kalau bukan all day monitoring. Yap, saya mengaktifkan all day monitoring mulai dari heart rate monitoring, kemudian SpO2, blood oxygen. Yap, dia juga bisa aktif all day, tapi itu by defaultnya belum aktif ya. Jadi kalau pengen all day, kamu aktifkan di pengaturan di aplikasi Halo Fun. Kemudian yang ketiga yaitu stress level. Ini juga saya aktifkan all day. Dan yang terakhir ya, untuk nyiksa baterainya ya sleep tracker. Bukan terakhir, masih ada satu lagi. Jadi di hari pertama saya tes juga untuk kualitas sleep trackernya. Pembahasan lebih detailnya nanti bakal kita bahas di belakang. Nah, yang terakhir di hari pertama ini juga saya melakukan pengetesan GPS. Halo Hyper ini menggunakan dual frekuensi. Yap, udah dual band. Di kelas harga segini dual band cakep banget sih ya. Jadi kamu gak perlu worry di kondisi-kondisi sulit, atau mungkin untuk kebutuhan hiking gitu ya, trail run. Dual band ini lebih aman daripada menggunakan single band. Untuk pengetesan GPS saya pakai kurang lebih 50 menit ya. Dan baterainya di hari pertama udah di 73%. Jadi lumayan banyak ya. Nah, untuk hari kedua tentu saya bakal ngerubah untuk senario penggunaannya. Bakal saya nonaktifkan always on display. Bakal habis berapa? 24 jam kedua menggunakan Halo Hyper tanpa always on display dengan all day monitoring. Nah, hari kedua seperti yang saya janjikan ya, saya cuma menonaktifkan fitur always on display, dan ternyata memang baterainya gak seboros di hari pertama. Hari pertama itu hampir 30%, sedangkan hari kedua tanpa menggunakan AOD irit banget ya, gak sampai 10%. Sekarang di 65%. Yap, dari 73 ke 65. Jadi gak nyampe 10%. Dan kemarin ada yang lupa ya, belum saya sampaikan. Jadi mode AOD di Halo Watch Hyper ini dia gak ada mode intelligent ya, kayak smartwatch yang lain. Jadi kalau kita simpen, gak kita pakai, AOD-nya tuh bakal tetap nyala. Jadi yang lebih aman itu menggunakan mode AOD yang terjadwal sih. Biar kamu pas lagi tidur, AOD-nya otomatis mati gitu ya. Karena kalau pakai sepanjang hari, meskipun lagi tidur, AOD-nya bakal tetap nyala. Nah, di luar AOD untuk fitur-fiturnya tetap saya aktifkan all day. Heart rate monitoring, SpO2 atau blood oxygen, dan juga stress level itu nggak saya matiin. Dan seperti biasa ya, dibawa tidur juga. Nah, tapi di hari kedua ini gak seaktif hari pertama kemarin, karena hari pertama kan pengetesan olahraga 5 kilo, dan hari pertama saya olahraga lagi setelah saya sakit ya, jadi lumayan berat rasanya, bahkan sampai sekarang masih kerasa sakit nih kaki. Ya bisa dilihat di sini langkah seadanya ya, keluar ke masjid, balik lagi ke rumah, diem, lebih banyak kayak gitu. Jadi gak ada pengetesan GPS juga. Ya mungkin itu salah satu alasan juga ya, baterainya gak seboros di hari pertama. Tapi overall itu cukup menurut saya, 2 hari penggunaan menggunakan Halo Watch Hyper. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran manajemen baterai di Halo Watch Hyper. Aplikasi penyandingan Halo Watch Hyper menggunakan Halo Fun bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Tampilannya semakin bagus ya Halo Fun ini, terutama untuk kebutuhan olahraga. Di bagian awal di sini ada beberapa kartu-kartu penting ya, seperti VO2 Max. Ya, VO2 Max bisa dicek di aplikasi Halo Fun. Kita fokus dulu ke data olahraganya. Yap, data olahraganya seperti ini. Metrik olahraga di aplikasi Halo Fun ya. Kalau di smartwatchnya udah kita kasih lihat di review baterai. Di sini recovery ya, bisa dilihat juga. Tapi memang di smartwatchnya tidak bisa dilihat secara real time. Kemudian yang menarik ya, dia punya fitur animasi kayak gini yang kalau di Strava itu berbayar. Di Halo ini gratis.
Hasil GPS-nya lihat, ini rapih juga. Ini bisa kita save dan langsung share ke media sosial. Kemudian doi juga udah bisa ekspor file GPX di sini nih. Bagi teman-teman yang pengen sharing data ke Strava ya, masuk bagian profil, kemudian konfigurasi dan pilih layanan pihak ketiga. Di sini ada Strava dan Health Connect, pilih Strava, kemudian izinkan di bagian bawah. Watch face di Halo Fun ini udah banyak dan sampai saat ini belum ada yang berbayar. Nice nih. Semuanya masih gratis dan sudah tersedia sangat banyak. Kemudian untuk pengaturan peta ada di bagian ini, terrain map. Kamu bisa pilih radiusnya dan tinggal create map. Kemudian kasih nama dulu ya, mapnya apa. Misalkan Jabar, oke klik dan nanti bakal ngedownload maps. Jadi di sini tuh stepnya ada 2 ya. Dari sini gak langsung ditransfer ke smartwatch. Oke, setelah ke download kamu pilih ini dan sync to device, nanti bakal dikirim ke Halo Watch Hyper. Nah, peta offline di Halo Watch Hyper ini cakepnya bisa dibuka secara mandiri. Tentunya untuk lihat posisi ya. Jadi kita masuk aja ke sini. Dan karena ini dual band, jadi gak lama lihat ya untuk lock posisinya. Tampilannya seperti ini. Dan untuk zoom in zoom out di sini gak bisa atau belum bisa pakai ini ya, belum bisa pakai crown. Jadi masih pakai tombol virtual yang ada di layar nih. Untuk jarak paling dekatnya 200 meter. Ini udah gak bisa dideketin lagi ya. Sedangkan untuk jarak maksimalnya sampai 2000 ya, 2000 meter. Dan ini untuk centering. Nah, di sini ada opsi untuk jalur saya. Ini kalau udah punya navigasi sendiri ya, file GPX-nya. Dan satu lagi di sini ada rekam jejak ya. Jadi bisa langsung dari sini kita rekam, kemudian langsung di stop di sini juga ya. Ya, langsung ada tulisan track direkam, tapi karena terlalu sedikit jadi gagal ya. Nice loh, di harga segini udah dapat peta offline dan juga peta offline-nya bisa dibuka secara mandiri gini. Memang untuk fiturnya belum begitu lengkap ya, tapi sekali lagi ini untuk percobaan pertama atau pertama kalinya dari Halo yang punya peta offline. Nice. Sekarang masuk ke user interface. User interface di Halo Watch Hyper ini gak terlalu beda dengan beberapa smartwatch Halo yang lain. Tapi yang menarik di sini udah bisa balas pesan WhatsApp. Bisa pakai emoji, bisa pakai quick reply, dan juga bisa pakai voice. Ya, voice to text udah bisa. Oke, ini dia contoh balasan menggunakan voice to text di Halo Watch Hyper. Hyper. Klik. Agak lama di sini ya. Yap, oke, ini contoh balasan menggunakan, wah, campuran bahasa berarti belum bisa ya. Kita ulangi. Siap, nanti jam 12 siang kita berangkat. Oke, pas banget nih. Nice. Halo udah bisa kayak gini. Ayolah ya, masa yang lain belum pada bisa ya. Swipe dari kanan ini masuk ke widget dan ini bakal tembus ya kalau kita ambil terus. Nah, tapi kalau ambil dari sini, dia masuk ke kartu yang berbeda. Tampilannya kayak gini. Cakep ya untuk widget terbaru di Halo Watch ini. Untuk experience remote kamera, dia menggunakan kamera dari Halo Fun ya. Tapi bagusnya kita bisa set timer di sini. Bisa instan sampai 5 detik. Nice. Kita coba instannya aja ya. Oke. Ada sedikit jeda ya, tapi minim banget. Experience remote Spotify di sini berjalan dengan baik juga. Profilnya terbaca, pengaturannya lengkap. Untuk delaynya kayak gini. Wah, cukup instan ya. Bagus. Tadi kan kita udah bahas ya, fitur-fiturnya tuh bisa aktif all day, tapi doi juga punya fitur pengukuran satu tombol ya. Jadi sekali pengukuran semuanya langsung dapat. Sekarang ganti animasinya ke SPO2. Kemudian stress level nih. Oke, udah berhasil. Jadi cuma 3 ya, BPM, SPO2, dan juga stress level. Next, Halo juga punya indeks vitalitas. Ini harus dipakai 7 hari ya
untuk mendapatkan skor yang optimal atau yang benar-benar akurat. Dan terakhir, dia juga udah punya fitur HRV. Nah sayangnya Halo Watch Hyper ini untuk kegiatan outdoor fiturnya cuma kompas ya, belum dibekali altimeter dan barometer. Terakhir sebelum saya tutup ya, untuk sleep tracker di Halo Watch Hyper ini saya coba 2 kali dan insight-nya menarik karena mereka juga selain ngebaca ngasih skor ya. Sleep quality biasa, sleep quality biasa. Untuk datanya lengkap juga, ada tidur dalam, tidur ringan, REM, sampai tidur terjaga alias bangun ya di tengah-tengah tidur, kebaca juga. Insight lainnya kamu tinggal scroll aja ke bagian bawah. Tidur siang juga kebaca tuh. Nice ya. Oke, itu dia review saya untuk Halo Watch Hyper, smartwatch tercanggih ya, terbaik dari Halo. Udah punya peta offline, dual band GPS, dan sudah bisa balas pesan WhatsApp voice to text bahasa Indonesia. Kalau kalian tertarik dengan Halo Watch Hyper, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan bagi kalian yang udah pakai Halo Watch Hyper, boleh juga sharing pengalamannya di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.